Three Little Pigs by Joseph Jacobs. A long time ago, there was an old mother pig who had three baby pigs. She did not have enough food to feed them, so she told them to go and find their own homes. They built their homes by the items given by man. The first baby pig was lazy and he made his house out of straw. The second baby pig was a little better and he made his house out of sticks. They both finished quickly and played all day. The third baby pig was hardworking and he made his house out of bricks. It took him a long time, but his house was strong and safe. Soon after, a big bad wolf came to the forest where the pigs lived. He knocked on the first pig's door and said, Little pig, let me in, let me in." The pig answered back, No, not by the hairs on my chinny chin chin. Then the wolf said, "Then I'll huff and I'll puff, I'll blow your house down." And so he did. He huffed and he puffed and he blew the door down. The little pig quickly ran away to his brother. The wolf followed him and saw the wood house and smelled the pigs inside. He asked the pigs to let him in. So he knocked on the door and said, Little pig, let me in, let me in." They answered back, No, not by the hairs on my chinny chin chin. The wolf said, "Then I'll huff and I'll puff, I'll blow your house down." He huffed and he puffed and he blew the door down. The two pigs quickly ran away to their other brother. The wolf followed them and saw the brick house. He asked the pigs to let him in. He knocked on the door and said, Little pig, let me in, let me in." They answered back, No, not by the hairs on my chinny chin chin. Then the wolf said, "Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house down." So he huffed and he puffed and he blew the house down. But he could not make the house fall down. He soon realized he couldn't open the door by huffing and puffing. The wolf became angry and decided that he would come after the pigs through the chimney. But the three little pigs knew what he was planning to do, and they had hung a water kettle over the fire. And just as the wolf came down the chimney, he took the lid off the kettle. The hot steam reached the big bad wolf, and with a big howl, the wolf shut up. Ouch, ouch, ouch. Oh, you pigs, I'll get you someday. And the wolf ran away as fast as he could. And after that, the big bad wolf never came back again. He was too scared of the three smart little pigs. And the pigs, they lived happily ever after, together in the house made of bricks. What is the theme in this story? So, the theme is cleverness over brute strength, atau kecerdikan dalam mengalahkan kekuatan fisik. Kenapa? Karena babi ketiga, dia itu tidak bergantung dengan kekuatan fisik, tapi ia mengandalkan dia punya akal yang pintar untuk mengalahkan si serigala. Jadi daripada dia itu pakai kekuatan, dia membangun sebuah rumah yang kokoh, rumah yang kuat menggunakan batu bata. Nah, gak cuma itu, dia juga udah nyeting nih sebuah jebakan untuk si serigala waktu ia mencoba masuk ke dalam rumahnya lewat sebuah lubang. Nah, jadi dia punya rencana yang matang itu sukses ya untuk mengusir si serigala. The point of view in this story. Okay. The point of view in this story is third person omniscient atau orang ketiga maha tahu, karena the narrator knows all characters, action, and thoughts. Jadi di dalam cerita tersebut
si narator atau si penulis itu mengetahui semua tindakan dan juga pikiran yang ada pada setiap karakter. Dalam cerita The Three Little Pigs, ada 4 latar yang bisa kami analisis. Yang pertama, the forest area. The forest area ini adalah tempat di mana para babi mencari bahan-bahan mereka untuk membangun sebuah rumah. Selanjutnya ada rumah jerami, rumah kayu atau rumah stick, lalu selanjutnya ada rumah batu bata. Ketiga rumah ini adalah rumah yang dibuat oleh para babi dan juga rumah yang ditiup oleh sang serigala. Selanjutnya karakter. Dalam cerita The Three Little Pigs ada 6 karakter yang bisa kami analisis. Yang pertama adalah First Little Pig. First Little Pig di sini memiliki karakter yang lazy, di mana ia hanya membangun rumah dengan sebuah jerami, yang dimana jerami tersebut sangat mudah untuk ditiup oleh sang serigala. Selanjutnya, Second Little Pig. Second Little Pig di sini memiliki karakter slightly more hardworking but still careless, di mana Second Little Pig ini membangun rumahnya dengan stik kayu. Walaupun stik kayu tersebut lebih kokoh daripada jerami, namun stik kayu tersebut tetap dapat dihancurkan atau ditiup oleh sang serigala. Nah, selanjutnya The Third Little Pig yang memiliki karakter smart dan hardworking, di mana Third Little Pig ini membangun rumahnya menggunakan batu bata yang cukup berat, yang pada akhirnya tidak dapat ditiup oleh sang serigala. Dan juga Third Little Pig inilah yang membuat rencana agar sang serigala tidak mengganggu para babi-babi ini. Karakter keempat adalah Big Wolf, yang dimana memiliki sifat yang agresif. Big Wolf ini mencoba menipu dan memakan babi-babi tersebut, namun sayangnya gagal dikarenakan kepintaran babi ketiga ini tadi. Selanjutnya, Mother Pig. Mother Pig mengirimkan anak-anaknya keluar untuk mencari peruntungan karena dia tidak bisa menafkahi mereka lagi, yang dimana Mother Pig ini memiliki sifat yang caring. Lalu selanjutnya, Three Men yang memberikan bahan-bahan kepada para babi untuk membangun sebuah rumah. Ia memiliki sifat yang kind atau baik hati. Baik, yang pertama itu adalah exposition. The old Mother Pig sent out her 3 piglets to seek their luck. Nah, di eksposisi ini kita bisa simpulkan bahwa ibu dari ketiga babi ini mengutus mereka untuk mencari keberuntungannya. Namun, pada akhirnya ketiga ekor babi ini memutuskan untuk membangun rumah mereka sendiri. Dan yang kedua adalah rising action. Each pig builds a house, one of straw, one of stick, and one of bricks. The wolf destroys the straw and stick house. Nah, di rising action ini, para babi ini dia membangun rumah. Yang pertama itu membangun dari sebuah jerami, dan yang kedua membangun dari sebuah batang kayu, dan yang ketiga adalah membangun rumah dari sebuah batu bata. Dan serigala ini akhirnya menghancurkan kedua rumah ini, yaitu rumah jerami dan rumah batang kayu. Dan yang ketiga ini adalah klimaks. The wolf tries to blow down the bricks house but fail. Nah, di klimaks ini kita bisa lihat bahwa serigala ini ingin mencoba merobohkan rumah yang terbuat dari batu bata, namun pada akhirnya gagal. Dan yang keempat adalah falling action. The wolf attempts to enter through the chimney. Nah, di falling action ini kita bisa lihat serigala ini ingin mencoba memasuki cerobong asap dari rumah batu bata dari ketiga babi ini. Dan yang terakhir adalah resolution. The pigs outsmart the wolf with a boiling kettle. The wolf ran away and never returned. Nah,
ketiga babi ini sangat pintar, bahkan serigala pun ketakutan dan dia lari sejauh mungkin dan tidak akan pernah kembali lagi setelah kejadian itu. Nah, gaya bahasa dari cerita ini yang pertama adalah pengulangan. Pengulangannya adalah no, not by the hair on my chinny chin chin. Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in. Nah, pengulangannya ini diulang beberapa kali ya. Dan yang kedua adalah personifikasi. Serigala dan para babi ini berbicara dan bertindak layaknya seperti manusia biasa. Dan yang ketiga adalah cerita ini menggunakan bahasa yang sederhana karena ini bahasanya sederhana, lugas, dan tidak berbelit-belit. Dan juga cerita ini dia cocok untuk anak-anak.